Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu cabut bulu sayap atau sering disebut cabul, mau sayap mau dada. Nah, di sini adalah pembahasannya teman-teman semua. Kalau misalkan terjadi burung murai batu yang seperti ini banyak faktor yang harus kita perhatikan, bukan satu dua, ini harus benar-benar kita cari satu persatu sampai ketemu kenapa sih dia cabul. Nah, di sini yang harus kita perhatikan pertama adalah dari kutu dan tungau. Nah, kalau misalkan kutu kita bisa lihat teman-teman semua di ini ya, bulunya itu ada bintik-bintik putih. Nah, kalau misalkan kutuan ini bisa kita bersihkan dengan ini ya, dengan sampo. Kita bisa beli mau sampo Jati Jajar dan sebagainya. Dan tungau juga bisa terjadi. Nah, tungau ini dia itu ada di bawah bulu dan tidak kelihatan. Nah, jadi bisa kita berikan itu obat yang dari dalam. Nah, dari dalam misalkan ada obat tetes dan sebagainya, teman-teman semua cari di toko-toko burung atau online itu ada obat tungau untuk burung. Nah, itu kita bisa berikan itu. Kalau misalkan ini sudah kita lakukan tetapi tetap sama, nah kita coba yang kedua adalah dari ekstra puding. Nah, ekstra puding ini sering juga mengakibatkan cabul. Kayak punya teman saya dulu ada, dia tidak biasa diberi cacing, ternyata diberi cacing dia cabul. Terus ada juga yang ini ya, punya teman ini, kalau misalkan dia dikasih jangkrik dia cabul, tetapi tidak dikasih dia cuma pakai keroto saja. Nah, makanya ekstra puding ini kita harus perhatikan, kita coba. Nah, ini cabul nih burung murai batunya, kita coba jangkrik saja dulu, jangan kita berikan tambahan dan sebagainya. Dia makin parah atau tidak. Nah, jangkriknya itu kita naik turunkan. Kita turunkan dulu, habis itu tetap makin parah kita naikkan. Nah, kita coba. Wah, makin parah atau tidak, atau makin bagus. Nah, kalau makin bagus kita berikan jangkrik saja, jangan berikan ekstra puding lain. Kalau misalkan terjadi dia masih cabul, kita stop dulu jangkriknya. Kita stop, kita coba keroto. Nah, kita coba kroto nih, full kroto dia aja ekstra pudingnya, apakah dia cabul atau tidak. Nah, makin parah atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau makin parah kita ganti lagi, misalkan coba ulet hongkong ataupun coba cacing, ekstra puding. Nah, ini ekstra puding ini kan cocok-cocokan untuk burung murai batu juga. Kita coba ulet hongkong makin cabul atau tidak. Nah, kita satu persatu supaya nanti ketemu. Kalau misalkan kita campur-campur, kita jangkrik ini, nanti kita bingung. Wah, ini apa sih yang menyebabkan dia cabul? Makanya dari ekstra puding bisa kita perhatikan satu persatu dulu. Kita naik turunkan dan sebagainya. Ini untuk ekstra puding. Yang ketiga adalah tentang mental. Nah, sekarang burung murai batu yang pastol udah dilombakan dan sebagainya, terus burung murai batunya mentalnya tidak bagus, dia kondisi tidak fit dan sebagainya, tetap digantangkan, ini bisa juga cabul teman-teman, bisa juga dia cabul. Nah, makanya kalau misalkan terjadi itu setelah digantangkan, kita di rumah nih kok langsung cabul dan sebagainya, nah coba kita berikan itu di mentalnya, kita naikkan dulu mentalnya dari pengembunan. Nah, pengembunan ini kita harus lakukan rutin, terus kita asingkan dari burung-burung murai batu lainnya. Cukup dengan masteran saja. Nah, ini untuk meningkatkan mental burung murai batu kalau misalkan cabul karena mental. Yang ketiga, yang keempat. Nah, burung murai batu cabul ini terkadang dia kondisinya tidak fit. Terus terkadang dia juga di rumah kita setel dengan video murai batu tarung atau suara burung murai batu tarung. Nah, itu kan wah, suaranya itu ancaman semua kalau misalkan di YouTube dan sebagainya. Ini dia akan mengakibatkan juga
cabul teman-teman, bisa, karena ini kan burung fighter, murai batu itu burung petarung. Nah, kita setel misalkan suara YouTube atau suara MP3. Nah, nanti itu kan suara ancaman. Nah, burung murai batu ini kan otomatis dia ada respon nih untuk karung. Tetapi ternyata dia tidak melihat lawannya. Wah, mana nih lawan dan sebagainya. Kok dia nembak dan sini sebagainya. Nah, di situ karena dia tidak ada lawan, dia lampiaskan ke bulunya. Wah, nggak ada lawan nih. Mana nih burung murai batu? Dipatoklah bulunya. Dia akan akan ngeekspresikan itu ke bulunya dia, ke badannya dia. Nah, ini bisa mengakibatkan cabul itu juga. Makanya kalau misalkan saya sarankan jangan disetel suara-suara YouTube ataupun suara-suara murai batu tarung. Apalagi burung-burung murai batu muda, burung-burung murai batu yang mentalnya bermasalah, burung-burung murai batu yang kurang mental dan sebagainya, itu jangan kita berikan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan ini sudah terjadi, ini udah kita lakukan dari kutu dan sebagainya tidak bisa, terus misalkan dari extra puding kita lakukan, mentalnya juga udah bagus dan sebagainya, kok dia tetap cabul. Nah, langkah selanjutnya kita satukan dengan burung murai batu betina. Nah, ini bisa kita tempel. Kalau misalkan kita punya burung murai batu betina, bisa kita tempel. Nah, ditempel ini teman-teman semua, ini jangan dikerodong, karena kan ditempel ini harus saling lihat. Nah, kalau misalkan lebih aman lagi supaya bisa dikerodong, kita satukan saja. Satukan dalam kandang itu dulu. Biarkan dalam kandang bulat, kandang ternak dan sebagainya, bisa kita satukan dulu. Nah, ini untuk burung murai batu selama misalkan 1 bulan, 2 bulan. Nah, habis itu kita cabut, kita lihat. Nah, biasanya burung kalau udah disatukan dengan betina itu dia tidak ada reaksi-reaksi cabul lagi, teman-teman. Itu rata-rata seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini ataupun WhatsApp saya. Nomornya di deskripsi. Ini adalah sharing teman-teman semua, ini adalah garis besar. Silahkan teman-teman semua kembangkan. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.